Halo semuanya, balik lagi sama aku Reno di Tahukah Kamu? Kali ini aku mau bahas sesuatu yang segar-segar. Ya, temanya hari ini itu flora ya. Flora, tumbuh-tumbuhan. Aku mau bahas salah satu tumbuh-tumbuhan atau salah satu pohon yang sering dibahas di Alkitab. Dan juga tentunya pohon ini menghasilkan buah yang punya banyak manfaat. Apalagi kalau bukan buah ara. Nah, buat kamu semua, buah ara ini memiliki nama Latin loh, namanya Ficus carica. Bener banget, Ficus carica. Nah, pohon ara ini masih kerabat dekat dengan pohon beringin. Kalau misalkan kita tahu ya bentuknya, terus habis itu pohonnya itu hampir mirip, memang hampir rindang besar begitu. Dan yang membedakan adalah pohon ara ini atau Ficus carica ini memiliki buah yang bisa dimakan dan enak banget tentunya. Nah, kamu tahu gak sih kalau misalkan buah ara ini banyak tumbuh di Asia Barat ya teman-teman ya. Dan juga buah ara ini menjadi salah satu buah yang paling sering kita lihat atau kita dengar atau kita baca di Alkitab. Nah, meskipun tadi aku udah bilang sama kamu kalau misalkan pohon ara ini banyak tumbuh di Asia Barat, tapi sekarang sudah banyak dibudidayakan di banyak negara loh. Contohnya di Argentina, di Chile, di mana lagi? Di Australia, juga Amerika Serikat, dan banyak lagi tempat-tempat atau negara-negara yang membudidayakan buah ara ini. Selain harganya yang mahal, buahnya juga enak dan peminatnya juga banyak. Makanya nggak salah atau nggak heran kalau misalkan banyak negara yang mulai membudidayakan pohon ara ini. Nah, pohon ara ini bisa tumbuh di daerah Mediterania. Ya, daerah-daerah yang mempunyai iklim sejuk. Bahkan di daerah tropis juga bisa tumbuh lebat dan juga bisa menghasilkan banyak buah di daerah-daerah tersebut. Makanya di Indonesia pohon ara ini juga bisa tumbuh loh. Aku mau kasih sama kamu ciri-ciri pohon ara buat kamu yang masih belum tahu. Nah, yang pertama, pohon buah ara ini dapat bertumbuh besar bahkan sampai 10 meter. Makanya nggak salah kalau misalkan pohon ini sejatinya masih saudara dekat dengan pohon beringin. Nah, pohon ini juga memiliki tipe batang yang lunak, berwarna abu-abu, serta memiliki diameter sekitar 17,5 cm. Nah, sistem perakaran dari pohon ini cenderung dangkal dan menyebar di dalam tanah hingga sekitar 15 meter ya, menyebarnya 15 meter, dan ujungnya akan masuk ke dalam tanah mencapai kedalaman 6 meter. Itu kalau misalkan pohon besar itu terbilang ini ya, dangkal ya. Nah, sekarang daunnya dari pohon ara ini berwarna hijau mengkilat, lebar, dan memiliki bentuk bulat telur dengan ujung runcing yang berukuran 7,5 cm sampai 15 cm ya. Lumayan lebar. Nah, kita mungkin sebelumnya juga tidak mengetahui bunga dari pohon ini di mana ya. Nah, aku mau kasih fakta unik buat kamu. Jadi, bunga dari pohon ara ini ada atau terdapat di balik buahnya. Atau dengan kata lain, bunga pohon ara ini ya cikal bakal dari buah, atau buahnya ini adalah bunganya pohon ara gitu ya. Pohon ara ini salah satu pohon yang berumur lumayan panjang ya. Dia dapat hidup sekitar 50 sampai 60 tahun. Nah, hal itu disebabkan pohon ara ini mudah untuk beradaptasi di daerah-daerah, meskipun daerah panas atau daerah-daerah kering, tapi pohon ini mudah beradaptasi dan akarnya mampu mencari titik di mana makanan atau nutrisi dapat diserap untuk pohonnya. Nah, fakta selanjutnya, pohon ara ini dijuluki pohon tertua. Kenapa pohon tertua? Ya, bener banget. Jadi dari tahun 1400 sebelum Masehi diketahui pohon ini sudah ada. Memang ini pohon tua banget ya. Dari zaman dulu nenek moyang kita, pohon ini sudah ada dan ditemukan
Dan yang aku bilang di awal tadi, pohon ara ini menjadi salah satu pohon yang namanya diabadikan di dalam Alkitab. Sekarang kita lanjut mau bahas tentang manfaat apa saja sih manfaat dari pohon ara ini, atau buah ara deh ya, buah ara. Jadi yang pertama, dari daunnya dulu deh. Kita bahas pohonnya dulu, dah. Pohon ada daun. Nah, daun buah ara ini memiliki manfaat yang besar banget loh. Jadi, daun buah ara ini dapat diolah menjadi teh. Nah, baru tahu kan? Iya, jadi daun ini bisa diolah menjadi teh yang kaya akan manfaat ya. Di mana bermanfaat untuk mengobati penyakit ginjal, serta menurunkan demam, mengatasi sembelit, serta menguatkan metabolisme tubuh. Ini menjadi alternatif kalau misalkan kamu sudah bosan dengan teh-teh biasa, kamu bisa coba teh daun buah ara. Karena manfaatnya juga banyak banget. Sekarang ke buahnya ya. Buah ara juga tak kalah memiliki banyak sekali manfaat. Banyak banget, aku bakal sebutin buat kamu ya. Jadi karena kandungan serat di dalam buahnya ini sangat banyak, ini dapat memperlancar proses pencernaan dalam tubuh kita. Tak heran jika buah ini dulu juga digunakan sebagai obat tradisional untuk mencegah sembelit atau mengobati sembelit. Nah, dalam satu biji buah ara ini mengandung banyak sekali zat-zat yang bermanfaat dalam tubuh. Yang pertama, mengandung antioksidan yang tinggi. Lalu juga ada vitamin A, vitamin E, vitamin K, di mana senyawa ini dapat menangkal berbagai radikal bebas. Wah, kita tahu bahwa kita hidup di daerah yang banyak sekali polusinya. Kalau misalkan kamu tinggal di kota, pasti kalian bosan gitu ya menghirup asap knalpot, asap-asap pohon, bahkan asap-asap pabrik-pabrik. Nah, kamu bisa mengkonsumsi buah ara ini sebagai salah satu penangkal radikal bebas yang tersebar di sekeliling kita. Ya, karena kita tahu ya radikal bebas ini sangat berbahaya. Karena kalau kita nggak menangkal, kita nggak mengkonsumsi makanan yang sehat, kita tidak olahraga, ini akan menumpuk dalam tubuh kita dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kanker, terus habis itu jantung, dan banyak hal. Nah, inilah manfaat dari mengkonsumsi buah ara. Karena buah ara juga dapat mengobati, menangkal kanker, menangkal penyakit jantung, diabetes, osteoporosis, lalu apa lagi. Bahkan juga dengan berbagai penyakit degeneratif lainnya. Nah, selain itu buah ara juga dapat meningkatkan kesuburan, lalu penyembuh luka, bahkan membantu kita untuk lebih nyenyak dalam tidur. Kalau kamu punya masalah dengan tidur kamu bisa mengkonsumsi buah ara ini dan niscaya tidur kamu akan lebih nyenyak. Nah, tadi aku udah ngasih tahu kamu tentang berbagai manfaat juga kekhasan dari buah ara. Nah, sekarang aku mau ajak kamu untuk mengetahui atau mencari tahu apa sih yang Alkitab bilang atau Alkitab katakan tentang buah ara dan apa yang kita bisa dapatkan. Check this out. Nah, pohon ara tercatat di dalam Alkitab itu terdapat di Kejadian, tepatnya kisah di mana pohon ara ada di Taman Eden. Nah, pohon ara ini menjadi satu-satunya pohon yang kita tahu pasti ada dan tumbuh di Taman Eden. Jadi ceritanya setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Akhirnya mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Yang kedua, kita bisa melihat dari Yohanes 1 ayat ke-51, di mana waktu itu Tuhan Yesus melihat Nathanael sedang ada atau sedang berlindung di bawah pohon ara. Nah, ini menunjukkan bahwa pohon ara ini merupakan tempat yang teduh, yang nyaman, yang enak, yang pas lah untuk merenung atau memikirkan suatu hal. Karena memang daunnya yang lebar, pohonnya yang besar, juga buahnya yang bisa kita makan. Nah, dikisahkan pada saat itu Nathanael sedang dalam perenungan. Bener banget. Mungkin Nathanael juga mencari tempat perenungan yang enak. Pas banget ketika Nathanael memutuskan untuk memilih pohon ara sebagai tempat untuk merenung.
Nah, memang dari zaman dulu manusia suka merenung dan memikirkan hal. Tentu dalam merenung, manusia mencari tempat-tempat yang enak buat merenung. Zaman sekarang manusia merenung gak mungkin ya di bawah pohon ara lagi, tidak mungkin. Dan sudah jarang ya, apalagi di Indonesia nggak ada. Jarang ada pohon ara. Jadi mereka lebih milih tempat merenung. Kalau sekarang lebih milih ke kafe atau tempat-tempat yang perpustakaan mungkin untuk merenung, membaca. Jadi mulai zaman dulu, aku yakin pun kalau misalkan zaman dulu sudah ada kafe, pasti Nathanael juga ke kafe. Lalu dengan cara apa kita dapat memasukkan hikmat pohon ara ke dalam diri kita? Nah, yang pertama, ternyata penting banget loh untuk menemukan tempat yang sunyi, yang tenang, untuk sekedar merenungkan kebaikan Tuhan atau bahkan mencari Tuhan. Seperti Nathanael yang merenungkan di bawah naungan pohon ara, maka kita juga penting banget untuk mencari tempat-tempat yang sunyi, yang teduh, yang tenang sebagai tempat kita untuk merenung, tempat kita untuk merasakan, mengalami keintiman dengan Tuhan. Ya, berdoa di dalam keheningan dan ketenangan merupakan salah satu cara yang pas untuk merasakan hadirat Tuhan. Lalu yang selanjutnya, kita bisa memberikan ruang bagi keaslian Tuhan dalam diri kita dengan menempatkan diri kita di posisi berdua dengan Tuhan. Hanya ada aku dan juga Tuhan. Tanpa ada yang ditutup-tutupi, kita bisa mencurahkan semuanya. Kerinduan kita, doa-doa kita, bahkan dosa kita yang mungkin kita malu mengakuinya, akui di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutupi, semua asli. Hanya ada saya dan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada tipu daya, tidak ada kepalsuan. Semuanya asli dan tidak ada yang ditutupi oleh daun ara. Ya teman-teman, dengan cara demikian kita dapat memasukkan hikmat pohon ara ke dalam diri kita. Menemukan ruang yang pas untuk merenungkan kebaikan Tuhan, serta ruang keaslian yang pas, tanpa tipu daya, tanpa ada yang ditutupi oleh daun ara. Semoga kamu terberkati dan kamu tahu tentang pohon ara ya. Baiklah, aku Reno ya, sudah menyampaikan berita tentang pohon ara hari ini. Aku harap kamu terberkati melalui berita ini ya, melalui video ini. Tetap stay tune aja di YPPI TV, karena informasi-informasi yang asik tentang Alkitab juga memperdalam pengetahuan kita tentang Alkitab ada di sini. Dimana lagi kalau bukan di Tahukah Kamu, cuma di YPPI TV.